Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Siapa mengira Udayana, sosok yang dipercayai Prabu Kamandaka sebagai pengurus urusan rumah tangga kerajaan, tega berkhianat. Apa saja yang telah dilakukannya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Seluruh balan tentara kerajaan Pajajaran dibagi atas 5 kelompok pasukan, dan tiap-tiap pasukan dibagi 2, masing-masing bagian dikepalai oleh seorang yang disebut kepala prajurit. Kales Renggi adalah salah seorang dari kepala pasukan balan tentara Pajajaran. Sebagai kepala pasukan, tentu saja dia memiliki ilmu dan pengalaman yang dapat diandalkan. Dan memang banyak orang yang mengatakan bahwa di antara 5 kepala pasukan Pajajaran, maka Kales Renggi adalah yang paling tinggi ilmunya. Tapi sayang, kepala pasukan ini telah pula terseret ke dalam rencana busuk Werku Alit dan Mahesa Birawa. Telah kena bujuk dan dihasut untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Prabu Kamandaka. Siang tadi, seorang suruhan Raden Werku Alit telah menemui Kales Renggi dan menyampaikan pesan bahwa Werku Alit akan bicara dengan dia malam ini di pondok tua di luar tembok kerajaan. Maka malamnya, dengan seorang diri berangkatlah Kales Renggi ke tempat yang ditentukan itu. Dia sampai ke pondok tua itu. Sebenarnya tak pantas disebut pondok, karena sama sekali bangunan tua itu tiada mempunyai dinding dan atapnya pun sudah sebagian melompong dimakan umur. Pondok, atau lebih tepat teratak itu, sunyi saja. Tak seorang pun kelihatan di sana. Kales Renggi berpikir tentu Raden Werku Alit belum sampai ke sana. Maka dia pun menunggu. Dinyalakannya sebatang rokok. Dia memandang ke angkasa. Langit kelihatan mendung. Bintang-bintang mulai tertutup awan. Bulan menghilang dan angin bertambah besar serta dingin. Dia tak sabar menunggu. Rokok yang dihisapnya sudah hampir habis. Berbarengan ketika rokok itu dibuangnya ke tanah, maka di pengkolan muncul 3 sosok bayangan. 2 dari sosok bayangan itu berhenti, sedang yang satu terus melangkah ke arah teratak itu. "Sudah lama kau?" bertanya orang yang datang ini, yang tak lain dari Werku Alit adanya. "Sudah juga," saut Kales Renggi. "Raden mau bicara apa dengan saya?" Sementara itu, hujan rintik-rintik mulai turun. Angin tambah kencang. "Ada tugas buatmu besok, Kales Renggi," kata Werku Alit. "Tugas apakah, Raden?" Hujan rintik-rintik berubah menjadi lebat. Guru menggelegar, kilat menyambar. Sesosok bayangan putih di bawah penerangan kilat yang hanya sedetik saja terangnya kelihatan berlari sangat cepat menuju teratak tua itu. Werku Alit dan Kales Renggi terkejut sekali dan tangan-tangan mereka segera meraba hulu senjata di pinggang masing-masing. "Jangan sialan," dengar orang yang baru datang ini merutuk. Kemudian dia berpaling pada Werku Alit dan Kales Renggi dan berkata, "Saudara-saudara, aku numpang mondok sama-sama kalian ya." Werku Alit dan Kales Renggi memandang tajam pada laki-laki yang baru datang ini. Dia masih muda, berbadan kekar dan berambut gondrong. Kedatangannya mau tidak mau mencurigakan kedua orang itu, meski ada alasan bahwa dia datang ke sana untuk berteduh karena hari hujan lebat.
Kau siapa? Tanya Kales Renggi membentak garang. Pandangannya buas sekali. Tangan kirinya menyelinap ke pinggang. Laki-laki muda yang dibentak memandang dengan keheran-heranan. Memangnya aku tidak boleh mondok di sini, saudara? Aku tanya, kau siapa? Dan jangan banyak tanya. Hardik Kales Renggi. Pemuda itu bersiul dan menyeringai. Tak usahlah bicara pakai membentak segala. Urusan kecil kalau dipersoalkan dengan kasar bisa menimbulkan gara-gara yang tidak diingini. Kales Renggi dengan tidak sabar melangkah ke hadapan pemuda itu dan hendak menempeleknya. Tapi langkahnya dihentikan ketika dalam kegelapan dan masih sempat melihat isyarat yang diberikan oleh Warku Alit. Warku Alit tak ingin terjadi keributan yang buntutnya bisa membocorkan rencana besarnya. Karena itu, dengan tenang dia melangkah mendekati pemuda itu. Saudara, kata Warku Alit sambil memegang bahu si pemuda. Harap maafkan, kawanku memang lagi kasar, berangasan, habis kalah judi. Sudahlah, tak ada yang harus kita ributkan di malam buta begini. Mana hujan, mana dingin. Bukankah begitu? Tepat sekali saudara, jawab si pemuda. Warku Alit tersenyum. Tiba-tiba, laksana kilat cepatnya, dua jari tangan kirinya menusuk ke muka, menghantam urat besar di bagian kiri tubuh si pemuda. Tak ampun lagi, pemuda itu rebah ke tanah. Sebagian kakinya terjulur lewat atap dan segera diguyur oleh air hujan. Warku Alit tertawa mengekeh. Hahaha, pemuda konyol, mau banyak tingkah. Tapi, siapa tahu dia bukan pemuda biasa, Raden. Mungkin mata-mata. Tampang saja geblek, dogol, bagaimana bisa menjadi mata-mata? Buktinya, sekali totok saja sudah rubuh. Kales Renggi memandang sosok tubuh yang menggeletak menelungkup itu. Dia bermaksud untuk menggeledah pemuda itu. Namun didengarnya Warku Alit berkata, "Sudah, tak perlu pedulikan kunyuk itu. Mari kita mulai pembicaraan. Menurut keterangan pembantu rahasiaku, besok siang Rara Murni akan berangkat dengan kereta ke Kalijaga. Tugasmu culik gadis itu. Sekap di kuil tua di lembah Limanaluk. Bila sudah, beri laporan sama aku, biar aku tentukan langkah selanjutnya." Itu tugas mudah, Raden, kata Kales Renggi. Tapi saya ingin tahu, siapa-siapa saja yang ikut dengan Rara Murni. Aku tak mendapat keterangan tentang hal itu. Yang penting, kau harus tangkap Rara Murni hidup-hidup. Yang lainnya, kalau melawan, bereskan saja. Habis perkara. Baiklah Raden, sebelum malam tiba besok, saya akan mengirimkan seseorang untuk memberitahukan bahwa tugas sudah selesai. Warku Alit menepuk bahu kepala pasukan itu. Nah, aku pergi sekarang. Kales Renggi memperhatikan sampai ketiga orang itu lenyap di kejauhan dalam kegelapan malam. Kemudian, laki-laki ini memutar tubuh dan kembali matanya memandangi manusia yang menelungkup di bawah teratak itu. Dia membungkuk hendak menggeledah, meneruskan niatnya yang tadi batal. Tapi kemudian terpikir olehnya, perlu apa susah-susah dengan diri orang lain? Dengan seenaknya, Kales Renggi menendang tubuh laki-laki yang menggeletak itu, sehingga tubuh itu terlontar sampai beberapa tombak. Kales Renggi kemudian berlalu pula dari teratak tua itu. Hanya beberapa langkah ketika Kales Renggi meninggalkan teratak tua itu, maka orang yang tadi ditotok dan ditendang anehnya tiba-tiba berdiri dengan cepat. Dia melangkah kembali ke bawah teratak. Disekanya mukanya yang basah oleh air hujan dan berselemotan lumpur. Diperhatikan pakaiannya, kotor semua. Ditepuk-tepuknya pinggul kirinya tadi bekas kena ditendang Kales Renggi. Rese betul.
Sakit juga tendangan kunyuk itu, makinya seorang diri. Di lain hari, aku akan balas keramat tamahannya tadi. Sesungguhnya, sewaktu Werku Alit menotoknya tadi, orang ini sudah dapat menduga gerakan dan maksud Werku Alit. Sebelum totokan datang, cepat-cepat bagian tubuh di samping kiri dialirkan dengan tenaga dalam. Kemudian, ketika totokan Werku Alit mendarat di tubuhnya, laki-laki ini pura-pura jatuh tak sadarkan diri. Demikian juga ketika Kalas Renggi menendangnya. Dia dalam menelungkup pura-pura pingsan, masih sempat melihat gerakan kaki orang itu yang bersiap menjaga diri sehingga waktu ditendang tubuhnya hanya terasa pegal-pegal sedikit. Dan apa yang telah dibicarakan kedua orang itu dapat didengarnya dengan jelas. Orang ini duduk bergelung lutut dan berpikir-pikir. Siapa gerangan kedua orang tadi ya? Siapa yang dipanggil dengan sebutan Raden? Dan siapa yang satunya lagi? Mengapa mereka bicara di tempat terpencil dan di malam hari berudara buruk seperti ini? Dan tugas apa yang diberikan oleh orang yang dipanggil Raden itu? Siapakah Rara Murni? Apakah keduanya bukan gerombolan rampok pengacau yang hendak menculik Rara Murni, kemudian melakukan pemerasan terhadap orang tua gadis itu? Orang itu usut-usut dagunya. Banyak yang tak dimengertinya dengan apa yang telah dialaminya tadi. Tapi esok bila hari sudah siang, dia bisa mencari keterangan di kota raja. Berhasilkah pemuda yang ternyata Wiro itu mendapat jawaban dari seluruh pertanyaan yang menggelayuti pikirannya? Daripada ikut penasaran, saran kami sebaiknya segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.